Hari ini Sabtu 21 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sambil membawa poster bertuliskan selamat ulang tahun, pedagang pasar ini berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Joko Widodo. Hari ini Jumat 21 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sebagai simbol kebahagiaan atau Mangayu Bagyo, para pedagang juga menggelar acara potong tumpeng atau tumpengan. Setelah tumpeng dipotong, kemudian dibagikan kepada warga dan pengunjung pasar. Pedagang pasar mengaku acara syukuran ini dibuat sebagai bentuk dukungan bagi Joko Widodo. Kami segenap pasar tradisional kota Surakarta, mulai beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, presiden 2002, selalu setia kepada beliau. Karena apa? Kita merasakan apa yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dirasakan oleh masyarakat. Acara syukuran ulang tahun untuk Joko Widodo ini rutin digelar pedagang pasar Solo setiap tahunnya. Untuk tahun ini, selain digelar di Pasar Gede Solo, juga digelar di Pasar Klitikan, Noto Harjo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merayakan ulang tahun ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagian warga dan relawan juga membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama. Jokowi menemui warga yang sebelumnya menyiapkan perayaan sederhana ulang tahunnya. Warga sempat menyanyikan lagu ulang tahun dan disambut gembira Jokowi dan keluarga. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyampaikan terima kasih kepada warga yang merayakan. Kata harapan hari ini Pak, kata-kata hari ini Pak, butuh Bapak. kata-kata hari ini galeri Pak. Ya, G Pak. Semangat selalu Pak. Ya. Usai menemui warga dan mengucapkan terima kasih, Jokowi dan Iriana kembali masuk ke kediaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seperti apa kemeriahan perayaan ulang tahun ke-64 Presiden ke-7 Joko Widodo, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Septiantoro di Solo, Jawa Tengah. Septi, seperti apa kondisi perayaan ulang tahun Presiden ke-7 Joko Widodo di sana? Ya Anissa, dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di kediaman Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Hingga malam ini masih ada beberapa yang memberikan karangan bunga papan dan bunga segar yang diberikan untuk peringatan ulang tahun ke-64 Presiden RI ke-7 Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Hingga saat ini masih banyak juga yang terus berdatangan ke rumah beliau. Dan tadi pagi ada dua perayaan yang ada di Kota Solo untuk menyambut ulang tahun Bapak Joko Widodo. Yang pertama adalah di Pasar Klitikan atau di Pasar Noto Harjo. Mereka warga pasar berkumpul kemudian merayakan ulang tahun Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Kemudian berlanjut ke Pasar Gede yang ada di Kota Solo. Mereka melakukan potong tumpeng, kemudian makan bersama, dan puncaknya adalah di kediaman rumah Bapak Jokowi, yaitu banyak juga relawan yang datang ke sini, kemudian membawa makanan sendiri, kemudian mereka mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Joko Widodo. Dan sekitar pukul 11.30 Bapak Joko Widodo bersama Ibu Iriana dan juga beserta keluarga keluar menyambut warga yang antusias memberikan ucapan kepada beliau. Kemudian Bapak Joko Widodo juga sempat memberikan ucapan terima kasih kepada warga yang berpartisipasi, yang juga ikut merayakan ulang tahun yang ke-64 yang jatuh pada hari ini. Baik, Septi, seperti apa kondisi kesehatan Pak Jokowi? Hingga saat ini Pak Jokowi masih berada di luar kota, namun beliau tadi tampak
sehat, melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Beliau terkena penyakit itu sejak beberapa waktu lalu, alergi dari sepulang dari Vatikan, kemudian menjalar ke seluruh tubuh, namun sekarang kondisinya sudah membaik. Dikarenakan alergi ini dikarenakan perbedaan suhu antara di Indonesia dan di Vatikan. Namun demikian, kegiatan Pak Jokowi terus berlanjut hingga sebelumnya sempat ke Medan, kemudian ke Jakarta, dan menghadiri beberapa kegiatan yang ada di Jakarta dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Baik, Septi, apakah ada pejabat atau menteri ataupun mantan pejabat yang datang hari ini? Dari pantauan kami di sini belum ada pejabat atau pantauan menteri dari yang saat ini. Namun ada relasi-relasi, kemudian dari relawan, kemudian dari warga sekitar, kemudian dari berbagai daerah yang mendoakan Pak Jokowi di hari ulang tahun yang ke-64 ini. Baik, terima kasih Septiantoro atas laporannya dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Septi. Pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menyebut menemukan sejumlah bukti baru terkait keaslian ijazah Jokowi. Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya juga menyebut bahwa apa yang dilakukannya bersama Roy Suryo CS tidak melanggar hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih terus bergulir. Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya menyebut menemukan sejumlah bukti-bukti baru terkait ijazah Jokowi. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Ismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh kita tahu semua Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebenarnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bareskrim. Sementara kuasa hukum Dr. Tifa menyebut bahwa apa yang dilakukan Dr. Tifa CS bukanlah pelanggaran hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik. Yang mana publik berhak tahu jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini karena kawan-kawan ini memperlakukan ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik yang dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi.
Sebelumnya pada 10 Juni lalu, Perkumpulan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu meminta polisi menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Hermawan pun mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Pada 15 Mei lalu, Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dicecar 61 pertanyaan termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Sementara selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad menilai kasus ijazah Jokowi berlarut-larut dan menguras energi. Suparji berharap polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini agar tercipta kepastian hukum. Adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu. Dan ini sebenarnya tidak produktif terhadap kepentingan bangsa gitu loh. Selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya, dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada kecurigaan. Sebelumnya pada Kamis 19 Juni, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMAN 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Apa yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Presiden Prabowo Subianto akhiri lawatan di Rusia dan kembali pulang ke tanah air. Informasi selengkapnya usai jeda.